Om Swastiastu, sebelumnya perkenalkan nama saya Priscilia BR Simurat dengan NIM 2213011060 dari kelas 6D Pendidikan Matematika. Video kali ini dibuat untuk memenuhi video kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara melakukan uji autokorelasi menggunakan statistik Darwin-Watson di Python. Nah, di mana uji ini sangat penting saat kita bekerja dengan data deret waktu, yaitu data yang dicatat berdasarkan urutan waktu tertentu seperti penjualan bulanan, suhu harian, ataupun pendapat tahunan. Nah, sebelum itu di sini saya akan menjelaskan secara singkat pengertian dari autokorelasi serta jenis-jenis uji untuk menyatakan autokorelasi. Next. Nah, selanjutnya yaitu pengertian dari autokorelasi sendiri, di mana uji autokorelasi ini merupakan pengujian statistik untuk mendeteksi adanya korelasi antara residual atau kesalahan prediksi dalam model regresi linear pada pengamatan yang berurutan. Nah, autokorelasi ini biasanya menjadi permasalahan dalam data deret waktu, tetapi juga dapat muncul dalam data yang disusun secara berurutan berdasarkan ruang atau kategori lainnya. Next. Uji autokorelasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa residual dari model regresi bersifat independen satu sama lain. Jika terdapat autokorelasi, maka asumsi regresi linear klasik yang menyatakan bahwa residual tidak saling berkorelasi akan dilanggar. Hal ini dapat menyebabkan model tidak lagi blue atau Batch linear Abisage estimator dan inferensi statistik atau uji T dan uji next. Selanjutnya di sini ada pun grafik residualnya tanpa autokorelasi, yang kedua dengan autokorelasi positif. Nah, yang tanpa autokorelasi ini di mana di sini pola residualnya acak dan tidak beraturan. Ini menunjukkan tidak ada hubungan antara residual dari waktu ke waktu. Yang kedua yaitu dengan autokorelasi positifnya, di mana di sini pola residualnya mengalir halus atau bergelombang. Artinya residual di waktu sekarang dipengaruhi oleh residual sebelumnya. Selanjutnya di sini ada pun jenis-jenis dari uji autokorelasi itu bisa kita lakukan dengan yang pertama ada uji Runtes. Nah, uji Runtes ini digunakan untuk melihat pola ketidakteraturan atau acak tidaknya dalam residual. Jika residual mengikuti pola tertentu, maka bisa jadi terjadi autokorelasi. Yang kedua, uji Darwin-Watson. Nah, uji statistik paling umum untuk mendeteksi autokorelasi ini, terutama autokorelasi orde pertama, yaitu uji Darwin-Watson. Nah, di mana nilai Darwin-Watson ini mendekati 2 menunjukkan tidak ada autokorelasi, mendekati 0 menunjukkan autokorelasi positif, mendekati 4 menunjukkan autokorelasi negatif. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada uji Godfrey Serial Correlation LM Test. Nah, ini digunakan untuk mendeteksi autokorelasi dengan orde lebih tinggi atau lebih dari satu. Uji ini lebih fleksibel dibanding uji Darwin-Watson. Yang terakhir yaitu uji L-Jung-Box atau Q-test. Uji ini digunakan untuk menguji apakah ada autokorelasi dalam kumpulan data residual dalam beberapa lag sekaligus. Cocok digunakan pada data timer series dan sangat populer di analisis ARIMA. Selanjutnya, next. Nah, di mana pada video kali ini kita akan menggunakan uji Darwin-Watson, di mana gejala autokorelasi dapat dideteksi menggunakan uji Darwin-Watson test dengan menentukan nilai Darwin-Watson-nya, di mana yang tertera pada slide itu yaitu ketika kita menghitung uji Darwin-Watson secara manual. Tetapi pada video kali ini kita akan menguji Darwin-Watson-nya itu dengan menggunakan Python. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke SciPy. Selanjutnya di sini kita masuk ke SciPy Documentation. Nah, di sini untuk melihat library statistik, di sini kita akan melihat langkah-langkah atau codingan untuk menentukan autokorelasi dengan menggunakan uji Darwin-Watson. Nah, yang pertama di sini kita klik user guide.
terlebih dahulu. Sekarang kita ke statistik. Nah, habis itu kita klik Start Models. Habis itu scroll ke bawah, kita klik kembali User Guide. Habis itu kita ke Statistik and Tools. Karena pada video kali ini kita menggunakan Darwin-Watson, maka kita klik Darwin-Watson. Nah, di sini kita melihat codingan Darwin-Watson. Nah, untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi dari sebuah data. Nah, pertama di sini kita melihat dari fungsi utamanya, di mana fungsi ini berasal dari library stat models dan digunakan untuk menghitung nilai Darwin-Watson, yaitu statistik yang membantu kita mengetahui apakah terjadi autokorelasi dalam residual suatu model regresi. Nah, selanjutnya parameter yang pertama yaitu resids. Resids ini adalah singkatan dari residuals, yaitu selisih antara nilai sebenarnya dengan nilai prediksi dari model. Inilah data yang akan kita uji, apakah sisa kesalahan ini saling berkaitan dari waktu ke waktu atau tidak. Biasanya residual ini diambil langsung dari model regresi. Nah, bisa kita lihat pada tampilan Skype-nya. Eh, yang kedua yaitu aksis. Nah, di mana aksis ini adalah parameter opsional bernilai 0. Dan ini digunakan hanya jika data residual kamu berbentuk lebih dari satu dimensi. Nah, misalnya array 2D atau matriks. Namun untuk kebanyakan kasus regresi biasanya satu dimensi. Kamu tidak perlu mengubah nilai ini. Selanjutnya, hasil yang dikembalikan atau DW-nya yaitu fungsi ini akan mengembalikan satu nilai, yaitu nilai Darwin. Nilai ini lah yang akan kita gunakan untuk menilai ada atau tidaknya korelasi. Nah, di mana cara membaca hasilnya itu, jika nilai mendekati 2 berarti tidak ada autokorelasi. Jika mendekati 0 berarti terjadi autokorelasi positif. Jika mendekati 4 berarti terjadi autokorelasi negatif. Nah, selanjutnya di sini kita membawa codingan ini ke Python. Di sini di mana autokorelasi ini terjadi saat residual atau galat dari model regresi ini memiliki hubungan dengan residual di waktu sebelumnya. Nah, padahal dalam model regresi yang baik, residual itu harusnya acak dan tidak saling bergantung. Nah, kita akan memenuhi asumsi ini atau tidak. Nah, di sini pada Python ini langkah pertama yaitu mengimpor library yang akan kita gunakan. Yang pertama di sini Stat Models API. Ini adalah library yang digunakan untuk membuat model regresi linear. Nah, langkah kedua selanjutnya kita import Darwin-Watson. Ini diambil dari modul StatTools yang ada di dalam Stat Models. Fungsi ini akan kita gunakan untuk menghitung nilai Darwin-Watson-nya. Selanjutnya di sini kita import NumPy. Ini adalah library untuk melakukan operasi matematika termasuk membuat data dalam bentuk array. Nah, di mana langkah-langkah ketiganya ini sangat umum digunakan dalam analisis statistik di Python. Selanjutnya, langkah yang kedua di sini kita menyiapkan data. Di mana datanya yaitu data penjualan bulanan selama 12 bulan. Nah, di sini ini kita buat contoh data deret waktu sederhana selama 12 bulan. Di mana di sini X-nya ini mewakili bulan ke-1 sampai ke-12, Y-nya ini mewakili jumlah penjualan per bulan. Data ini tidak selalu meningkat di setiap bulannya, tetapi ada juga mengalami penurunan. Karena kita tidak bisa memprediksi pendapatan di setiap bulan. Nah, di sini X-nya ini merupakan variabel independen yang bisa diartikan sebagai faktor yang mempengaruhi, sedangkan Y-nya adalah variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi. Nah, selanjutnya di langkah ketiga ini kita menambahkan konstanta. Nah, di sini kita tambahkan konstanta supaya model regresi
regresi ini bisa menghitung nilai interpret atau titik potong pada sumbu Y saat X sama dengan 0. Nah, langkah ini sangat penting. Kita menambahkan konstanta ke dalam data X menggunakan fungsi add constant. Tujuannya adalah supaya model regresi ini punya interpret, yaitu titik potong pada sumbu Y saat X bernilai 0. Tanpa konstanta, modelnya tidak lengkap dan hasilnya bisa jadi tidak akurat. Nah, langkah yang keempat ini kita membuat model regresi linear. Nah, di bagian ini kita mulai membuat model regresi menggunakan fungsi OLS atau singkatan dari Ordinal Least, metode statistik yang sangat umum digunakan untuk membuat model regresi. Setelah kita membuat modelnya, kita langsung fit atau menjalankannya supaya Python bisa menghitung hubungan antara bulan dan jumlah penjualan. Nah, langkah yang kelima di sini kita mengambil residual dari model. Nah, setelah model selesai dibuat, kita ambil residualnya. Residualnya adalah selisih antara nilai asli atau yang sebenarnya terjadi dengan nilai prediksi dari model regresi. Inilah yang nantinya akan kita cek apakah saling berkaitan atau tidak melalui uji Darwin-Waston. Nah, yang keenam di sini kita lihat nilai residualnya. Ini adalah inti dari pembahasan kita. Kita menghitung nilai Darwin-Waston dengan menggunakan fungsi Darwin-Waston dan memberikan input berupa residual yang tadi kita ambil. Nilai ini akan memberitahu apakah data autokorelasi dalam residual tersebut. Selanjutnya kita hitung nilai statistik Darwin-Wastonnya. Nilai ini akan menunjukkan apakah ada autokorelasi atau tidak, di mana interpretasinya itu nilai korelasi, nilai di bawah 1,5 mendapatkan autokorelasi positif, dan nilai di atas 2,5 menunjukkan autokorelasi negatif. Nah, di mana langkah ini supaya kita bisa melihat isi dari residualnya? Kita gunakan perintah print. Ini akan menampilkan semua nilai residual yang regresi tadi. Nah, melihat residual ini penting untuk memahami seberapa besar perbedaan antara hasil prediksi dengan kenyataan. Nah, langkah yang ketujuh, pada bagian ini kita mengumpulkan hasil interpretasi berdasarkan nilai Darwin-Waston. Kalau hasilnya sekitar 2, maka model kita sudah bagus dan residualnya acak. Berdasarkan hasil perhitungan, nilai Darwin-Wastonnya itu sebesar 2,15. Ini menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam residual model regresi. Artinya model regresi yang digunakan ini sudah memenuhi salah satu asumsi penting dalam analisis regresi linear, yaitu bahwa residual bersifat acak dan independen. Dengan demikian, hasil prediksi model dapat dianggap valid dan layak untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, sekian penjelasan saya mengenai menguji autokorelasi dengan Darwin-Waston menggunakan Python. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga penjelasan tentang uji autokorelasi dengan statistik Darwin-Waston ini bisa membuat kamu dalam memahami cara kerja model regresi secara lebih mendalam. Sekian video saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.